Heboh di jagat maya. Putri Nikita Mirzani memilih untuk mengunfollow Instagram ibundanya dan justru memfollow akun ayah sambungnya hingga mengubah nama belakang akunnya menggunakan nama Dedola, yaitu @1aurabd. Lantas, apa yang membuat Loli sampai melakukan hal yang tidak terduga tersebut? Dan seperti apa tanggapan Nikita atas sikap putrinya itu? Dan mengapa Loli pun menolak permintaan ibundanya untuk menjelek-jelekan ayah sambungnya di sosial media? Tak hanya itu saja, Loli pun juga mengaku tertekan ketika menghadapi kenyataan yang terjadi pada dirinya dengan ibundanya. Lantas apa yang membuat Loli sampai menangis? Dan seperti apa pengakuan Loli soal penyebab awal pertengkaran sang bunda dengan ayah sambungnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hal mengejutkan terjadi di dalam prahara rumah tangga Nikita Mirzani dengan sang suami Antonio Dedola, di mana sang suami memilih untuk pulang ke Jerman. Pasalnya, Loli pun justru membela ayah sambungnya itu ketimbang ibu kandungnya sendiri, Nikita Mirzani. Ya, Loli diketahui mengunfollow Nikita Mirzani ibunya dan malah follow akun sosial media Anthony. Bahkan yang lebih mengejutkan, Loli justru mengubah nama akun sosial medianya menjadi @1aurabd atau Laura Berengwel Dedola. Lantas apa yang membuat Loli sampai melakukan hal tersebut? Lalu, seperti apa tanggapan Nikita Mirzani atas sikap putrinya itu? Dan ada satu temen aku bilang, kenapa sih mama kamu dan kamu kenapa sih mama kamu posting so bad things about in your story. Nah, and then I said that I don't know, it's her life, it's not mine. Aku aja sekarang udah malu. Maksud aku kayak aku nggak mau ikut campur. Karena apa? Karena aku juga punya reputasi di sini yang harus aku jaga. Hal-hal nggak benar semua, jadi tidak akan keluar satu kata pun dari mulut saya. Nah, jadi kalau kalian mau komen aja sendiri, kalau kalian mau berasumsi aja sendiri, monggo silahkan. Selama tidak kelewatan batas, tidak akan masuk ke ranah hukum. Seperti yang kalian tahu, saya tidak pernah menjelek-jelekan suami saya ya. Saya tidak pernah yang namanya menjelekan dia. Jadi saya cuma satu postingan aja waktu itu, postingan bahwa kita sudah menikah secara siri, ya, untuk supaya kan netizen ini bilangnya kita kumpul kebo. Netizen ini kan bilangnya kita berzinah, ya kan. Nah, saya meluruskan bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo, apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah, itu berarti bukan kumpul kebo. Harus ada status, bukan pacar, tapi harus menjadi suami. Mau itu suami siri kah, mau itu suami resmi kah, tapi dia harus menjadi suami, kan? Jadi saya hanya mau menepis omongan-omongan netizen yang bilang katanya kumpul kebo. Saya bilang dia ada suami saya, kita sudah menikah tanggal 23 Januari di Tasikmalaya. Ada saksinya Kak Fitri, ada saksinya Kochen. Karena abang saya ditelepon di Jakarta, dia bilang katanya diwakilkan saja karena itu cuma nikah siri. Ya sudah, tapi nikah sirinya itu bukan nikah siri biasa. Ada surat, yang surat lampirannya itu disimpan sama Kak Fitri. Suatu waktu kita mau
rayakan gitu kan. Memang kita mau rayakan sebetulnya di Spain, itu tinggal dikasih aja di negara Indonesia. Dalam video yang beredar di sosial media, Loli pun mengaku bingung lantaran dituding Nikita sebagai anak yang tidak bisa membantu ibunya saat menghadapi konflik dengan Antonio Dedola. Menurut Loli, hal tersebut dipicu oleh sikap dirinya yang menolak permintaan Nikita untuk menjelek-jelekan Antonio di sosial media. Dalam video tersebut, Loli pun juga menjelaskan alasan dirinya tidak mau melakukan perintah ibunya itu lantaran ia tidak mau ikut campur dalam konflik orang tuanya. Sikap Nikita yang menyalahkan putrinya di mata Loli pun sangatlah tidak beralasan. Sebab menurut Loli, jika dirinya menuruti permintaan ibundanya, maka hidupnya akan hancur sebagai seorang remaja. Karena mama aku bilang dia udah capek sama aku. Dia udah capek sama aku dan aku juga udah capek sama dia karena aku cuman gak mau posting video ini dan dia bilang kamu gak bisa ngebantuin orang tua kamu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Aku gak ngebantuin dia, gak ngebantuin mama aku. Maksudnya apa? Aku emang salah ya? Aku kasih opini aku ke mama aku. Aku emang salah ya? Aku gak mau taruh sesuatu yang jelek-jelek apalagi yang gak bener di story aku. Apa aku salah? Apa aku salah? Temen-temen aku lihat nanti di sekolah. Kepala sekolah lihat, apa aku nggak malu? I'm ashamed of myself and I'm pity of myself, of course. Because of you. You're making my life destroyed right now. I cannot even cry anymore. My tears is gone. Apa-apa tuh dipendem, apa-apa tuh dipendem. Tuh, ngerti gak sih? Karena pendemannya itu udah airnya udah penuh, gelasnya udah penuh, luber. Nah, kenapa saya menangis? Ya karena itu gelas itu sudah tidak bisa menampung airnya lagi, makanya keluar dengan sendirinya. Setrikaan gua itu kan standing ya, berdiri. Ada kabelnya. Nah kabelnya itu gue ambil, terus gue begini, gitu loh. Bukan setrikaan yang gue ambil terus gue gitu, nggak gitu. Jadi kabelnya diambil terus begini. Nah nggak tahu ngayunnya kemana, ya mungkin kena ke dia, nggak tahu gitu loh. Nah kalau Gampar betul karena ada salah satu perkataan dia yang cukup menyakitkan saya. Di sisi lain, sikap Loli yang menolak berkompromi dengan ibunya selama ini lantaran ia melihat sesuatu yang baik pada sosok ayah sambungnya. Secara gamblang, Loli pun juga mengungkap jika Antonio sangat perhatian dan mencurahkan kasih sayangnya dengan tulus kepada Loli dan adik-adiknya. Selain itu, Loli pun juga menceritakan bagaimana Arkana yang selalu mencari Tony saat ayah sambungnya itu tidak di rumah. Dan karena alasan itulah, Loli pun merasa sangat tidak mungkin untuk menjelek-jelekan Tony seperti permintaan ibunya. Antonio itu udah keluar dari rumah dan aku shock. Karena kayak aku tuh emang sedekat itu sama Antonio. Jadi kalau misalnya ada apa-apa pasti dia bilang ke aku dan aku juga kalau ada apa-apa pasti bilang ke dia. Karena kayak bener-bener kita kayak sedekat itu, kayak best friend gitu loh, ngerti gak sih? Walaupun dia ayah sambung aku, tapi kayak aku deket aja gitu sama dia. I think it's just because like he's being very open-minded and he's like being like a good father and like I already trust him as my real father. Ngerti gak sih maksud aku? Jadi kayak semuanya aku kasih tahu dia dan dia juga semuanya kasih tahu aku. Ini aku jujur aja ya. Tapi emang dia itu emang udah gak kuat. Dan aku selalu nahan dia kayak no, don't go. You need to think about me. Like because like I'm not yet in London and I really want to go to London and you need to help me. Ngerti nggak? So like you don't go. You also need to
like think about my brothers, like Aska and Arkana is still small and like they're like really close. Kayak Aska sama Arkana tuh bener-bener deket banget sama Antonio, karena kayak literally they always spend time with each other. Ngerti gak sih maksud aku? They're always like spending time with each other. Kayak Antonio anterin dia sekolah, kemana-mana, kayak ke sekolah, kayak kemana-mana selalu together. Ngerti gak maksud aku? Jadi kayak apalagi Arkana itu kayak bener-bener dikit-dikit, where's papa? Where's papa? Papa. Aska juga, where's papa? Where's papa? Papa. Karena emang kita itu yang bener-bener deket banget sama Antonio. Ngerti gak sih? Karena kayak Antonio itu selalu ada buat kita. Kayak kemana, kayak di situasi apapun kayak dia selalu ada buat kita dan dia selalu dengerin. Sedangkan kayak mama aku pergi, dan emang mama aku emang tipe kalau orang yang kayak keras kepala. Jadi aku juga nggak bisa ngomong ke dia. Saya kaget pas bangun tidur, sekitar jam 8 saya bangun tidur, saya bikin jus seperti biasa untuk anak-anak, untuk dia, saya bikin omelet untuk sarapan, ya kan. Terus saya tanya Teh Ati, Bapak mana? Nggak tahu karena pintu pagar ini terbuka, katanya nggak tertutup. Saya pikir dia pergi lari pagi gitu kan, nanti dia balik lagi. Ternyata setelah saya tunggu, kok nggak pulang-pulang. Terus saya ngecek handphone, kalau lagi tidur kan biasanya handphone saya matiin gitu. Terus pas saya cek ada WhatsApp dia bilang, Amor, my love, I'm sorry, I have to go, bla bla bla. I love you so much, I love you kids, but after we have fight gitu kan. Hampir 2 minggu yang lalu lah kita berantem hebat gitu kan. Terus dia butuh waktu katanya, dia butuh space gitu kan. Padahal waktu itu saya yang minta butuh space, tapi dia tidak izinkan saya pergi ke Swiss waktu itu kan. Tapi akhirnya dia pergi diam-diam. Sebetulnya dia pergi diam-diam pun tidak ada masalah buat saya gitu ya. Karena kan dia laki-laki dewasa, 33 tahun gitu kan. Dia mau pergi kemana saja pun terserah. Yang saya nggak habis pikir kenapa harus diam-diam itu pertama. Karena saat habis berantem, terus dia nganterin anak saya ke London, 3 hari pulang kita baikan seperti layaknya suami istri. Saya sudah bilang, I say apologize, saya minta maaf karena saya sudah menampar kamu, saya tidak akan melakukan itu lagi, maafkan saya. Dia bilang iya, saya maafkan dan kamu tolong jangan ulangi lagi. Sudah, baik tuh, boleh tanya sama orang rumah, baik sebaik-baiknya. Melalui video klarifikasinya di sosial media, Loli pun juga mengungkap salah satu pemicu terjadinya prahara antara ibunya dengan Antonio Dedola. Menurut pengakuan Loli, hal itu dipicu karena Antonio tidak menuruti permintaan Nikita untuk mengunfollow seseorang yang menurutnya sudah dianggap seperti saudara oleh Antonio. Nikita pun angkat bicara dan memberikan tanggapan atas pernyataan putrinya itu. Mereka berantem gara-gara Antonio itu punya adik, tapi bukan adik biological. Kayak adik karena kayak Antonio sama Ricky itu bener-bener kayak udah bener-bener deket dari mereka tuh kayak kecil, kayak Arkana, kayak bayi sampai sekarang. Dan Mimi nggak mau dia nge-follow Ricky. Itu makanya Mimi marah. Mimi marah gara-gara itu. Mimi marah gara-gara Antonio, ya, gara-gara papa follow Ricky. Aku juga nggak tahu kenapa papa harus unfollow dia di IG. Ricky itu yang ini orangnya. Ricky. This one. Mimi marah gara-gara orang ini. Itu kenapa Antonio pergi dari rumah ya gara-gara itu. Dari dulu dia sebetulnya sudah saya mau keluarkan, tapi kucuk-kucuk dia keluar sendiri, ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau keluar sendiri ya keluar aja, tapi ya ada yang dibawa. Saya tidak menyebut dia maling ya, tapi ada yang mendemnya ya sering kan, namanya masalah rumah tangga itu, semua rumah tangga pasti ada masalah. Nggak mungkin dong rumah tangga tuh baik-baik aja, ya kan. Pasti kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewot-sewotan, ada marah-marahan, ada diem-dieman.
Begitupun sebaliknya saya, ya kan, saya kan juga manusia biasa gitu, tapi saya lebih suka apa namanya, memendam. Dari kabar Loli yang mengunfollow Nikita dan justru memfollow Antonio Dedola hingga mengubah nama akun sosial medianya. Lantas benarkah Loli pun mengaku tertekan hingga ia pun menangis dengan apa yang terjadi pada ibundanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pasca sang ibu berkonflik dengan Antonio Dedola, Loli pun justru mengunfollow sang bunda dan memfollow akun Instagram ayah sambungnya. Hal itulah yang membuat Loli pusing menghadapi kenyataan yang terjadi pada dirinya dengan ibunya dan juga prahara sang bunda dengan ayah sambungnya itu. Tak kuat menahan beban yang begitu berat, sebagai anak ia pun merasa dilema di tengah prahara rumah tangga ibundanya. Loli pun hanya bisa menangis. Mama aku malah bilang kayak, it's up to me, I can do whatever you want. What do you mean you can do whatever you want? Kayak Antonio itu kayak like your husband, I mean like your aku gak ngerti. Makanya aku pusing banget serius. Perubahan Tony ini terlihat semenjak bulan Februari. Karena saya ajak dia pergi makan, kita ke event, ke acara ulang tahun segala macam, dia tidak pede dengan apa yang dia pakai. Karena kan ya tahu sendiri, tinggal di Bali bajunya kayak apa sih? Ya kan, kaos, oblong, celana pendek, tipis segala macam gitu. Tidak mungkin bisa dipakai di Jakarta, apalagi kalau kita ke acara ulang tahun temen. Ya mas saya pakai kaos gitu doang. Kalau kalian lihat vlog saya, itu yang dipakai baju adik saya. Meski pusing dengan beban persoalan antara dirinya dengan prahara rumah tangga ibundanya, Loli juga mengaku bahwa apapun yang terjadi, dirinya akan tetap mencintai sang bunda. Akan tetapi, Loli pun mengaku sudah lelah karena Nikita tidak memahami dirinya. Terus aku nggak, gimana ya, I'm really disappointed at my mom, you know. I'm just disappointed at my mom because like, I love her. You know, I love her, but like, I'm so tired of her because she doesn't understand me. I just want to have school, and he broke me now. I just want to be happy. Karena kan kita menikahnya secara Islam, ya. Kalau dia posting saya Antonio Dedola, I divorce you Nikita Mirzani, itu kan tidak sah. Yang sah itu kan dia harus hadir ya, karena dia minta nikah itu waktu itu kan dia minta nikahnya kan dia nanya ke kakak saya baik-baik. Padahal kakak saya juga udah peringatin, Nikita tuh alpha female. Kamu tahu kan alpha female? Terlalu dominan, ya kan? Jadi saya tidak bisa dapat laki-laki yang di bawah saya gitu. Dan saya bukan perempuan yang pemalas. Kalau menerima atau tidak, ya nggak tahu ya. Namanya kan yang bisa memutarbalikkan hati itu kan Allah, ya kan. Mungkin dia sekarang lagi emosi, saya juga lagi emosi. Saya tidak mau sebetulnya. Kalau Tony mau balik lagi ke rumah, pintu pasti terbuka lebar untuk. Ketika Loli menangis dan mengaku tertekan dengan apa yang terjadi pada dirinya dengan sang bunda. Lantas,
Seperti apa komentar seteru Nikita atas perkara rumah tangganya dengan Antonio Dedola? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Selain Loli mengaku tertekan dengan apa yang terjadi pada dirinya dan ibundanya Nikita Mirzani, di sisi lain, Dewi Persik pun memberikan respon atas prahara rumah tangga Nikita Mirzani dengan sang suami. Menurut DP, Nikita sedang menuai apa yang dia tabur selama ini. DP pun juga menyebutkan jika dirinya tidak senang dengan sikap Nikita yang selalu menuai kontroversi. Gak suka. Nari di IG. Kalau sama Kak Fitri aku baik. Aku pas di Bangkok tiba-tiba dia peluk aku dari belakang. Minal aidin wal faizin sayang Dewi. Dia juga mau datang loh nanti. Dia bawa beberapa teman-temannya dan dia duduk di VIP Kak Fitri. Dia janji sama aku. Saya kepengen dari dulu, dari sebelum menikah itu saya kepengen Tony itu meninggalkan rumah. Sebetulnya. Dari WhatsApp ini banyak sekali saya bilang saya mau berpisah, tapi dia tetap tidak mau berpisah. Jadi dari waktu saya di penjara aja saya bilang, lebih baik kamu pergi. Saya mau konsentrasi dengan masalah saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.